Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran dan firman Allah telah menjelaskan bahwa Nabi dan Rasul merupakan manusia pilihan yang bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada seluruh umat manusia. Setiap era dan peradaban berlangsung, selalu ada sosok Nabi dan Rasul yang bertugas meluruskan penyimpangan yang dilakukan oleh umat manusia di masa itu. Walaupun ditunjuk sebagai manusia pilihan, sebagaimana manusia pada umumnya, Nabi dan Rasul juga mengalami kematian dan sakaratul maut. Hampir semua Nabi dan Rasul yang diturunkan mengalami kematian. Namun, Al-Quran mencatat ada 4 Nabi dan Rasul yang hingga kini masih hidup. Di mana keberadaan mereka saat ini? Satu, Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam berada di kisaran abad keempat atau tepatnya hidup pada masa pemerintahan Raja Iskandar Zulkarnain pada tahun 322 sebelum Masehi. Dikenal dalam sejarah dunia sebagai Raja Alexander the Great. Walau tidak tercatat secara resmi dalam kisah 25 Nabi dan Rasul, namun Nabi Khidir dikenal dalam kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salam. Terkenal sebagai sosok yang cerdas dan penuh filosofi. Konon, Nabi Khidir menyertai perjalanan Iskandar Zulkarnain mencari mata air keabadian. Kisah perjalanan Nabi Khidir ini dimuat dalam sebuah kitab karangan Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang anak dari Sam bin Nuh alaihi salam telah meminum air kehidupan. Lalu ia dapat hidup lama. Maka pergilah Raja Zulkarnain bersama Nabi Khidir alaihi salam untuk meminum air kehidupan. Namun yang berhasil meminumnya adalah Nabi Khidir alaihi salam. Sedangkan Raja Zulkarnain tidak berhasil menemui air kehidupan tersebut. Hingga kini, keberadaan Nabi Khidir di muka bumi masih misterius. Dua, kisah Nabi Idris alaihi salam. Berbeda dengan Nabi Khidir, keberadaan Nabi Idris saat ini diketahui sudah berada di syurga. Nabi Idris dikenal sebagai nabi yang cerdas dan cekatan. Bagaimana Nabi Idris bisa berada di syurga saat ini? Awal kisah ini bermula ketika Allah memerintahkan malaikat maut untuk menyebut nyawa Nabi Idris. Ketika mendatangi Nabi Idris dan menyampaikan tujuannya, Nabi Idris pun setuju, dengan syarat setelah dicabut nyawanya dia ingin dihidupkan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonannya ini. Lalu Nabi Idris dibawa ke akhirat oleh malaikat maut untuk melihat kondisi umat manusia yang ada di sana. Tiba-tiba Nabi Idris meminta izin kepada malaikat untuk mengambil sepatunya yang tertinggal di syurga. Malaikat pun mengizinkannya. Tiba di syurga dan mengambil sepatunya, malaikat lantas mengajak Nabi Idris pulang. Namun Nabi Idris tidak ingin keluar dari syurga. Ya Idris, keluarlah. Tidak wahai malaikat maut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bermaksud setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Sedangkan saya telah merasakan kematian. Dan Allah berfirman yang bermaksud, dan tidak ada seorang pun darimu, melainkan mendatangi neraka itu. Quran Surat Maryam ayat 71. Dan saya pun telah mendatangi neraka itu. Dan firman Allah lagi yang bermaksud, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya atau syurga. Quran Surat Al-Hijr ayat 48. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut itu. Biarkanlah dia, karena aku telah menetapkan di azali bahwa ia akan bertempat tinggal di syurga. Sejak saat itu, Nabi Idris pun tercatat sebagai salah satu nabi yang hidup hingga kini di syurga. Tiga, kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas pun tercatat sebagai salah satu nabi yang diberi keistimewaan hidup hingga kini. Pada suatu masa, malaikat maut bermaksud datang kepada Nabi Ilyas untuk mencabut nyawanya. Namun Nabi Ilyas menangis kepada malaikat maut. Setelah ditanya alasannya, Nabi Ilyas mengaku bersedih meninggalkan dunia
karena tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk berzikir kepada Allah. Allah pun mendengar kesedihan Nabi Ilyas lalu menurunkan wahyu agar malaikat maut menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas. Hingga kini, Nabi Ilyas diduga masih hidup dan terus berzikir kepada Allah. Empat, kisah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa difirmankan dalam Injil dan Al-Quran. Hingga kini adalah sosok Nabi yang masih hidup. Dalam Islam, Nabi Isa diselamatkan dari penyalipan kaum Romawi dan Yahudi di Nazaret. Sedangkan dalam agama Kristen, diyakini bahwa Nabi Isa dibangkitkan kembali pasca peristiwa penyalipan. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.